Gunanya ayam Barred Rock ini untuk mengupgrade apa? Yang pertama postur, yang kedua, yang terutama adalah produktivitas telur. Karena kalau kita mengandalkan produktivitas telur ayam yang biasa itu sangat kecil atau sangat sedikit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Peternak Ugal. Ya. Hari ini saya sedang membuat box. Box spesial. Ini dengan om saya. Ini box spesial untuk mengirim ayam, ya. Untuk mengirim ayam. Karena yang belinya itu orang spesial, jadi saya juga siapkan packagingnya yang spesial juga. Karena perjalanannya cukup jauh juga, jadi saya tidak mau ngambil resiko. Alhamdulillah saya ada pesanan ayam. Memang ayamnya bukan ayam saya ya, ayam dari mitra. Mungkin yang sering mantengin di Facebook saya ya. Facebook saya itu Rizky Sentani. Ya, mungkin yang sering pantauin Facebook saya tahu bahwa saya juga sering jualan ayam ras, yaitu ayam Barred Rock khususnya. Nah, alhamdulillah saya mendapatkan pesanan dari orang yang spesial itu, peternak muda Mas Yoga. Nah, Mas Yoga memesan ayam Barred Rock indukan sebanyak 7 ekor ya. 7 ekor ayamnya dari mana? Dari mitra. Mungkin nanti saya akan kasih lihat videonya kandang mitra saya seperti apa dan berapa jumlah ayam Barred Rock-nya. Nah, karena perjalanannya lewat darat, lewat bis, ini rencananya jadi packagingnya harus benar-benar bagus. Ini satu box ini saya rencana isi 2 ekor ayam. Jadi saya akan buat 3 buah box. Ya, yang satu itu diisinya 3 ekor ayam. Nah, yang contoh udah jadinya seperti ini. Ini ukurannya seberapa, Mak? Seberapa? 5 apa? 5 Kak? 45 cm ke 35 cm. Nih, seperti ini. Ya. Nah, kan kalau gini ayam aman ya. Enggak kalau tertindih-tindih pun aman. Nah, di sini kita review ya ke bawah. Aduh. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Ini untuk pegangan. Jadi kalau misalkan bawa ayam, bawa boxnya, ngangkat boxnya enak, ada pegangan. Gitu. Ini untuk ventilasi yang segitiga ini. Oke, mohon maaf ya lagi berisik tuh. Ini lagi bangun kamar. Nah, ini untuk ABK saya bikin kamar pindah ke dekat kandang. Om saya pindah nanti di sana. Jadi biar mantau lebih mantap lah, nggak akan takut ada yang masuk kandang tanpa izin. Nah, tadi lah lanjut. Nah, karena ngirimnya lewat darat, akhirnya saya dan om saya buat box khusus, packaging khusus untuk peternak muda ya, Mas Yoga, supaya ayam sampai dengan sehat. Nanti saya akan coba bikin vlognya untuk pengiriman ayamnya ya, kemana dan seperti apa dan berapa ongkirnya kira-kira. Nah, tadi ya ukurannya 35 ke 45. Ini bahannya dari triplek, kayunya full rank ya. Jadi biar jos. Mas Yoga itu butuh 7 ekor untuk cetak DOC ori ya, ori Barred Rock gitu. Karena memang kebutuhan di daerah untuk ayam meter ini masih sangat kurang, masih sangat sulit. Akhirnya beliau coba untuk mengembangkan di daerah Lampung. Jadi ketika orang Lampung butuh ayam ras, itu sudah tidak sulit lagi bisa ke beliau. Karena kalau di Jawa memang sudah banyak sebetulnya. Gitu. Oke, itu saja nih proses kita membuat ya. Ini baru selesai satu, ini satu lagi dalam pengerjaan, tinggal satu lagi nanti. Kita butuh 3 box. Yang box ketiga mungkin lebih besar karena diisinya akan 3 ayam. Nggak tahu nih akan nambah lagi nggak ayamnya, karena
tadi Mas Yoga itu ngobongi saya butuh juga jantan. Nah, tinggal nanti dilihat dulu kepake atau enggak jantannya. Oke, saya akan sedikit jelaskan kenapa sekarang ayam materi banyak dicari. Memang ayam materi ini masih sangat sulit untuk didapat dan harganya masih cukup lumayan mahal. Tapi kedepannya mungkin setahun lagi lah ya, ini sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi. Karena apa? Gunanya ayam ras, gunanya ayam Barred Rock ini untuk mengupgrade apa? Yang pertama postur, yang kedua, yang terutama adalah produktivitas telur. Karena kalau kita mengandalkan produktivitas telur ayam yang biasa itu sangat kecil atau sangat sedikit, ya. Contoh, misalkan kita bicarakan KUB, berapa sih produktivitas telur KUB? Itu 175, ya. Nah, para peternak itu masih belum puas dengan performa ayam KUB yang 175, yang akhirnya di-upgrade lagi sehingga minimal dalam 1 tahun 220 lah, 200 sampai 220 butir per tahun, ya. Yang memiliki henday-nya dari 10 ekor minimal 7 lah per hari, ya. Syukur-syukur bisa 9 bahkan 10 butir per hari. Kan lebih mantap gitu. Jadi fungsi ayam-ayam ras ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang ada tugasnya, ada fungsinya. Ketika fungsinya sudah terpenuhi, mungkin ayam ras seperti ini tidak akan digunakan lagi. Gitu ya. Karena apa? Yang harganya juga mahal, kemudian susah juga carinya. Jadi kawan-kawan semua sekarang yang ingin gitu ya ayam dengan produktivitas telur tinggi, tinggal potong kompas, gak perlu beli ini, ya. Tinggal sabar, cari peternak terdekat yang sudah memang menyilangkan ayam ini dengan ayam kampung. Mau itu KUB, mau itu AKY, mau itu kedu, ya. Tunggu saja. Karena kalau bicara ayam ras ini, waduh, ribet kawan-kawan. Ribetnya apa? Dalam hal treatment terutama. Ayam kampung ini sensitif. Perubahan cuaca sedikit saja ini langsung, wah, kayak ngurus bayi kalau bisa dikatakan ya. Kayak punya anak kalau ngurus ayam kayak gini. Jadi kawan-kawan semua, tunggu saja, tinggal potong kompas. Harganya pun gak akan terlalu mahal. Saya rencana nih, ayam yang sudah silangan seperti ini yang silangan kedu dengan baret, saya nggak akan jual mahal-mahal. Indukannya paling cuma 100.000 per ekor calon indukan umur 3-4 bulan. Daripada kalian harus beli Barred Rock yang harganya berapa? Bisa jutaan. Dan apalagi resiko kematiannya sangat tinggi. Jadi buat kawan-kawan semua sabar ya. Saya pribadi nggak apa-apa saya berkorban, mengeluarkan banyak uang untuk mendatangkan ayam-ayam materi. Untuk siapa? Untuk masyarakat di sekitar saya, ya. Bagaimana masyarakat di sekitar saya mempunyai ayam, ya, ayam kampung dengan produktivitas dan pertumbuhan yang tinggi. Kedu lihat sebesar itu. Ketika di-upgrade dengan ayam Barred Rock yang sebesar ini, anaknya kan pasti lebih besar. Yang pertama. Yang kedua, produktivitas telur akan lebih tinggi. Siapa yang gak senang coba? Ya, jadi tinggal sabar. Dan itulah kenapa di video sebelumnya saya bisa katakan, kita beternak itu lebih efektif secara berkelompok. Ya, cara berkelompok, cari orang-orang yang sepemikiran, yang sepemahaman, yang satu visi misi. Ya. Gitu. Jadi kawan-kawan semua, tinggal potong kompas saja sekarang. Banyak breeder-breeder yang sudah membreeding ayam-ayam yang sudah dipersilangkan ya. Seperti ada Kuntara dari Pak Anggoro, ada ayam permut dari Mas Yoga ya, yang dari daerah Lampung. Tinggal nanti tunggu nih saya, ayam Kota Mandiri nih. Ayam Kota Mandiri, kenapa Kota Mandiri? Karena saya ingin angkat daerah saya. Ya, mungkin ayam Google nantilah, saya tahan dulu deh ayam Google. Saya cetak dulu ayam Kota Mandiri. Ayam Kota Mandiri itu materinya apa nih? Materinya ayam Barred Rock silang kedu. Nanti jantannya saya silangkan dengan
BK Boiler. Cedak DOC apa? DOC pedaging. Indukannya dari apa? Dari ini. Ya. Ayam Kota Mandiri. Insya Allah saya hasilnya itu mungkin bisa tembus di 2 bulan ya untuk panen. Jadi 2 bulan saya targetnya bobotnya itu sudah bisa mencapai 1 kilo. Nah, anak-anakan ini jantannya yang mana? BK Boiler itu nih saya kasih lihat calon pacak anaknya ini. Ini belum ada yang menetas, kemarin menetas kurang bagus karena memang masih telur darah ya. Nah, anak-anakan ini nanti saya akan silangkan dengan ini. Ini umurnya baru 4 bulan. Jadi nanti pas ya. Ketika nanti yang anakan baret rok dengan kedu itu menetas ya, berarti kan udah umur 6 bulan ya. Ini yang baret kedu itu 6 bulan, ini berapa umurnya? 1 tahun. Udah cocok untuk jadi pacak. Ini adalah ayam F4 BK Boiler nih kawan-kawan. Generasi keempat BK dengan boiler. Kenapa saya tunggu sampai generasi keempat? Karena supaya tinggi. Lihat kakinya, nggak ceper kan, nggak kayak boiler. Tapi lihat dadanya ya. Dadanya itu udah bidang seperti ayam boiler. Kenapa? Karena kalau ceper, pasar di saya kurang suka. Jadi pengennya ayam yang kaki-kakinya tinggi ya. Nah ini indukan-indukan ya, calon indukan ini KUB 2 katanya, nggak tahu ya benar atau tidak. Kita coba kembangkan saja. Ini KUB 1 yang itu pelung sama F4 nya BK Boiler betina. Nah jadi kawan-kawan tinggal sabar, tunggu breeder ini berkembang. Insya Allah saya akan launching ayam Kota Mandiri di akhir tahun ini. Doakan saja kawan-kawan. Untuk siapa ya? Untuk para peternak yang ingin ternak ayam kampung. Otomatis darah kedunya ada ya. Kualitas daging pasti enak. Produktivitas telurnya tinggi dari Baretrok. Pertumbuhannya besar dari BK Boiler. Ada 4 darah kawan-kawan. Nah itulah nanti yang jadi dinamai ayam Kota Mandiri ya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan semua sabar. Atau mulai dari sekarang kumpulkan teman-teman yang satu frekuensi, satu pemikiran, satu visi misi buat kelompok supaya lebih enak. Kita bisa sharing di sana, kemudian kita bahkan bisa bantuin teman-teman yang kesusahan dalam menjual ayam. Misalkan kawan-kawan punya 10 ekor, satukan saja dengan teman-teman. Misalkan jadi 20, mungkin sudah bisa masuk ke rumah makan per minggu. Jadi misalkan si A punya 10 ekor per minggu, si B punya 10 ekor per minggu, si C punya 10 ekor per minggu, si D punya 10 ekor per minggu. Berapa per minggu? Udah 40 ekor bisa masuk ke rumah makan atau ke pecel lele. Ya. Jadi seperti itu nih kawan-kawan ya. Jadi beternak itu angka lebih bagus dengan berkelompok. Nah tadi nih tujuan saya ya cetak ayam Kota Mandiri ini jantannya pakai ini. Insya Allah lah. Ini target anak-anakan ini ayam Kota Mandiri 2 bulan panen. Target bobotnya ini 4,5 kilo, bahkan mungkin bisa syukur-syukur bisa 5 kilo. Ya. Ini umurnya baru 4 bulan jalan. Ya, segitu saja dulu mungkin ya. Kawan-kawan semua, semoga selalu sehat, sukses selalu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beternak mandiri, jaya.